Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di Al Mustari Show yang ke-19. Ya, sekarang kita atau Ibu ada di Taman Makam Pahlawan Deredet yang ada di Bogor Kota. Kita sekarang akan melihat makam-makam pahlawan yang ada di sini ya. Ya, inilah makam pahlawan yang ada di Deredet, Kota Bogor. Ya, kalian bisa lihat ya, banyak sekali pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Dan tidak hanya pejuang kemerdekaan, tapi ada juga para pahlawan untuk negara ini ketika sudah merdeka juga ada, tetapi mempunyai kontribusi ya untuk negara ini, seperti itu. Ya, inilah para pahlawan yang gugur di medan perang ya ketika memperjuangkan Indonesia ya. Ini terutama yang berada di Kota Bogor atau yang wafat di Kota Bogor. Ya, jadi langsung dimakamkan di sini di Taman Makam Pahlawan Deredet. Ya, ini adalah daftar nama-nama pahlawan yang ada di Blok A ya. Ya, ada Ujang Kip, Andan, Dahi, Umar, Kamis ya, dan lain-lain ya. Ada 85 orang di Blok A. Ya, berikutnya di Blok B ada 154 orang ya. Ini semuanya adalah pahlawan yang mempunyai jasa untuk negara ini, terutama untuk Kota Bogor ya. Nah, ini ada Blok C, ada 106 orang ya. Dan yang terakhir Blok C ada 232 orang ya. Mereka adalah para pahlawan yang memperjuangkan atau mempunyai jasa untuk Kota Bogor. Ya, ini adalah salah satunya pahlawan ya. Beliau lahir di Cicalengka ya, tetapi wafat di Bogor ya. Otomatis ketika wafat dikuburkan ya atau dimakamkan di sini ya di Bogor sebagai pahlawan ya. Karena dia berjuang di kota ini ya, dan kemudian dimakamkan di sini. Sebagai generasi muda ya, kita mendoakan para pahlawan ya, almarhum Dono Sudiono dengan membaca Al-Fatihah. Ya, selesai. Masih banyak ya di sekitar sini. Tuh, lihat, bisa dilihat. Tuh, ini ada NRP-nya ya, 21933. Ini berarti terakhir dia mayor ya. Pangkatnya berarti dia mayor. Dia kelahiran Cicalengka dan wafat di Bogor. Makanya beliau dimakamkan di sini. Salah satu pahlawan di Kota Bogor yaitu Mayor Oking. Beliau lahir pada tahun 1918 dengan nama asli Raden Oking Jaya Atmajaya. Karir Mayor Oking dikenal saat ia menjadi Komandan Kompi Pasukan Siliwangi. Karir Mayor Oking dikenal saat beliau sebagai Komandan Kompi setelah beberapa saat Indonesia merebut kemerdekaan, melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu Nika, pimpinan Inggris yang masuk untuk menyerang Sukabumi melalui Pelabuhan Ratu. Dengan gigihnya, pasukan Siliwangi yang dipimpin oleh Mayor Oking dapat menghalau pasukan Nika sehingga pasukan Inggris pun dipukul mundur, tidak dapat masuk ke Sukabumi. Penumpasan DITI Kartosuwiryo. Pada tahun 1948, Mayor Oking yang bertugas di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, ditugaskan hijrah bersama pasukan Siliwangi ke Jogja dalam peristiwa yang dikenal dengan Long March Siliwangi untuk penumpasan DITI. Pasukan Siliwangi juga hijrah ke Jogja untuk menumpas gembong PKI Muso, di mana komandan kompinya adalah Mayor Oking sendiri dan komandan batalionnya dipimpin Jenderal Umar Wirahadikusuma, wakil Presiden RI di zaman Presiden Soeharto. Pada saat penumpasan dengan PKI Muso, Mayor Oking yang pada saat memimpin pertempuran di stasiun Balapan Solo tertembak lengan kanannya sehingga harus diamputasi di Rumah Sakit Solo. Dan setelah pulang dari Rumah Sakit Solo, beliau dikunjungi dan dipeluk oleh Jenderal Sudirman, disaksikan oleh Jenderal Gatot Subroto dan Jenderal Ahmad Nasution.
Setelah itu, pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat dengan berjalan kaki selama 3 bulan. Ya, bayangkan mereka berjalan kaki karena memang tidak ada kendaraan ya. Mereka melakukan perjalanan pada malam hari karena jika melakukan perjalanan pada siang hari terancam diperangi oleh pasukan Inggris. Dan setelah sampai di Tanah Pasundan, bermarkas di daerah Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Mayor Oking juga memimpin penumpasan gerombolan DITI di Gunung Salak. Pimpinan Palar, sehingga gerombongan tersebut menyerah dan turun ke kota Bogor dengan dipimpin oleh Mayor Oking. Sang mayor pun memimpin penumpasan gerombolan di daerah Cariu, Bogor, sehingga gerombolan tersebut menyerah. Jasa Mayor Oking untuk bangsa ini sedemikian besarnya hingga namanya diabadikan menjadi nama jalan bukan saja di Bogor tapi juga di Bekasi. Sayang jasa beliau tidak terlalu banyak diketahui oleh orang Bogor. Namun cerita singkat dari kisah perjuangan beliau dalam coretan ini mudah-mudahan dapat memberi pencerahan tentang aksi kepahlawanan Mayor Oking. Mayor Oking wafat di usia yang relatif muda, 45 tahun, pada tanggal 7 Oktober 1963 dalam keadaan sakit. Setelah instruksi dari Abdul Haris Nasution kepada Bupati Bogor dan dengan anggota DPR melakukan sidang paripurna dan mensahkan di tahun 1972 untuk dijadikan namanya sebagai nama jalan. Ya, sekian kunjungan Yayasan Al-Mustarikh ke Makam Pahlawan yang ada di Deredet, Kota Bogor. Sekian dari kami, Ibu Eva Nurhayati sama Pak Indra Rukmana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.